Washington News and Talk. Dirlantas Polda Jateng, Dinas Perhubungan Jateng dan Kementerian Perhubungan berencana melakukan penertiban Terminal Bayangan yang ada di Kota Semarang. Terminal Bayangan yang dimaksud adalah Jalan Sukun Raya, Banyumanik X Terminal Terboyo, dan juga Jalan Siliwangi Krapiak. Dengan adanya penertiban tersebut diharapkan operator bus diharapkan dapat masuk ke terminal resmi yang sudah disediakan. Bagaimana proses jalannya penertiban mendatang? Kita akan jumpai Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Washington News and Talk. Kami juga undang Anda, silakan via telepon 024748910 ataupun juga pesan singkat 087721109100. Pak Agus, sebenarnya berkaitan dengan rencana ini bagaimana nih Pak Agus? Wacana atau bagaimana ini? Sudah masuk ke teknis nantinya Pak? Sebetulnya berkaitan dengan fungsional terminal dan dilarangnya bus menaikkan penumpang di bukan terminal itu sudah dilarang dari dulu. Namun demikian kemarin setelah operasi ketupat selesai, kita melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian Perhubungan termasuk Perhubungan Provinsi di Jawa Tengah. Kita akan membuat terobosan tim terpadu penindakan secara komprehensif supaya transportasi angkutan bus ini tertib dan Jawa Tengah bisa menjadi pilot project. Kalau kita lihat selama ini seberapa dampaknya, parah dampaknya dari Terminal Bayangan ini terhadap terminal utama, Pak? Yang pertama kan itu pelanggaran ya, karena untuk menurunkan penumpang itu sudah ada ketentuannya. Termasuk agen itu hanya bisa menjual tiket, tapi tidak boleh menaikkan penumpang di tempat agen juga. Apalagi terminal bayangan. Karena kalau transportasi darat khususnya bus itu masuk ke terminal, contohnya Mangkang, di situ ada pengecekan. Ada pengecekan kondisi layak kendaraan dan juga bisa dilakukan accountingnya dari berapa bus yang masuk ke Jawa Tengah melalui terminal. Dan ini pernah dilakukan penegakan hukum, tapi ketika sudah melemah tidak ada kesadaran sendiri untuk kewajiban masuk terminal, sehingga muncullah terminal bayangan yang ini kan pelanggaran. Jadi menaikkan menurunkan penumpang di terminal bayangan yang di tepi jalan yang mengganggu arus lalu lintas. Ini harus kita tidak tegas. Meskipun itu pelanggaran selama ini masih tetap berlaku. Saya sempat ingat memang sempat ada penutupan ya di beberapa seperti di Terboyo dan juga saya masih ingat di Sukun itu Pak. Tapi kemudian memang lambat laun muncul lagi dan sampai sekarang masih bertahan. Masyarakat masih suka naik dari sana. Ini kenapa kemudian hal itu masih terjadi? Apakah pelanggaran tidak diberikan kepada para pelaku yang melakukan hal itu Pak Agus? Sebetulnya sudah, penegakan hukum sudah. Kita bagaimana membawa kesadaran daripada pengemudi bus, termasuk juga PO-PO-nya, korporasi yang punya bus juga harus kita himbau agar tata tertib peraturan regulasi bus untuk masuk terminal, bus tidak menurunkan penumpang di pinggir jalan, terus di tempat terminal bayangan, ini mestinya tidak terjadi. Karena memang lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Budaya kita terlihat seperti itu. Jadi kita malu. Nah, kan ada regulasinya yang tentunya harus kita taati. Dan ini Polda Jawa Tengah dengan BPTD wilayah Jawa Tengah dan Jogja, termasuk juga provinsi dan kota, akan membuat tim terpadu untuk melakukan penegakan secara komprehensif. Baik. Tim terpadu ini nantinya rencananya akan bertugas seperti apa nanti Pak Agus? Kita kemarin sudah rapat ya. Dari rapat itu ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kita akan membuat blueprint, pola dan mekanisme skenario penindakan. Yang kedua kita akan membuat satgas, bukan satgas ya, jadi tim terpadu beberapa instansi untuk melakukan penindakan secara edukatif, humanis juga tegas. Karena memang terminal Terboyo, contohnya terminal Mangkang, contohnya ini kan terminalnya udah bagus, tapi banyak sekali bus-bus yang
melanggar. Padahal dari PO-nya sendiri sudah disurati, sudah diinformasikan agar drivernya itu taat untuk memasuki terminal. Ini nanti akan kita lakukan upaya-upaya secara edukatif juga, tetapi terakhirnya tegas untuk kita tindak. Baik, upaya-upaya yang didahulukan berarti edukatif dulu berarti Pak Agus ya, sebelum nanti ke tegas ya, ada edukatif dulu, kemudian komunikasi ke mereka, baru kemudian nanti kalau tidak bisa tegas begitu, atau bagaimana Pak Agus? Ya, sebenarnya kalau edukatif sudah lama ya, sosialisasi sudah. Ya. Tilang manual juga sudah. Ini akan kita kembangkan penindakan tilang elektronik traffic law enforcement ini. Nanti saya bila koordinasi dengan BPTD atau Kementerian Perhubungan. Di samping di tilang manual nanti juga akan kita coba formulasikan tilang elektronik, sehingga nanti para pengemudi bus ini dia dengan sadar, dengan disiplin dan kewajibannya untuk masuk terminal, tidak menaikkan penumpang di terminal-terminal bayangan, ini nanti bisa terwujud. Karena memang sudah saatnya kita harus tertib berlalu lintas, karena ketertiban itu adalah menyelamatkan anak bangsa. Iya, kalau saya melihat yang di Jalan Siliwangi itu memang agak ini ya, kalau itu kan jalur ramai ya, kalau ketika tiba-tiba ada bis yang parkir di pinggir jalan ataupun kemudian masuk ke ini juga luar masuk juga agak ini repot juga Pak di sana Pak. Tapi kalau kita lihat sebenarnya Pak Agus posisinya kan begini ya, ada beberapa PO itu yang memang memiliki tempat yang agak besar sehingga bis bisa keluar masuk. Ada saya tidak bisa menyebutkan contoh, tapi ada memang yang itu kita bisa nunggu di kantornya, kemudian bisa nunggu sampai bisnya atau kendaraannya standby. Ini bagaimana? Apakah akan dilakukan pendidikan yang sama Pak? Kalau untuk PO yang punya pool itu diperbolehkan ya. Kan, dia kan tidak naik turunnya tidak di pinggir jalan, dia masuk ke lokasi parkir, pool boleh. Itu kemarin pada saat rapat juga kita bahas. Seperti Rosalina itu kan, dia punya pool, dia bisa menaikkan penumpang di tempat pool. Tapi tentunya ini ada izinnya, ada verifikasi dari BPTD atau Kementerian Perhubungan. Tetapi yang terminal-terminal bayangan ini kan masih banyak juga yang istilahnya orang Jawa itu ngeyel lah itu. Iya. Kita juga sudah capek menindaknya. ETL itu nanti akan berfungsi, akan digunakan untuk bisnya atau ke PO-nya juga? Hasil rapat kemarin, secara real kita akan tidak tegas di lapangan, tetapi secara edukatif kami menyurat kembali. Kemarin saya suruh untuk menyurat kembali untuk PO-PO-nya, memberi himbauan kepada para supirnya bila perlu kita carikan payung hukum ketika bus tidak masuk terminal. Bisa nggak secara administratif itu PO korporasinya itu bisa ditindak, minimal ditegur, terus yang kedua bisa dicabut izinnya. Ini sedang kita rumuskan sehingga ada efek jerahnya kaitannya dengan fungsional daripada terminal-terminal ini. Kalau selama ini bagaimana Pak, kayak sanksi dan ancaman hukumannya selama ini bagaimana yang sudah berjalan? Selama ini kan hanya tilang saja, tilang kan hanya denda saja. Jadi memang sudah dilakukan penegakan hukum, tetapi ya itu lagi, di bangsa kita kan panas-panas teh ayam. Begitu tim sudah tidak di lapangan, kesadaran daripada pengemudi bus ini juga kembali tidak patuh lagi. Makanya kita harus hadirkan electronic traffic law enforcement di tempat-tempat yang ada terminal bayangan gitu, sehingga nanti tercapture, nanti kita lakukan penegakan hukum menggunakan ETL. Baik. Ada data tidak sih Pak? Ada berapa kira-kira data yang sudah dipegang oleh Dirlantas dan juga barangkali oleh tim ini berkaitan dengan PO mana saja ini yang kira-kira memiliki pelanggaran cukup berat ataupun kemudian sedang atau ringan Pak? Kemarin sudah kita datakan semuanya, khusus bus-bus yang beroperasional di Jawa ya, termasuk yang di Purwokerto, termasuk yang di Brebes, termasuk yang di Pati, ini sudah diidentifikasi. Nanti ini konsumsi daripada Kementerian Perhubungan ya, Dirjen Budat atau BPTD yang ada di wilayah Jawa Tengah.
Sudah diidentifikasi semuanya itu. Oh, ini nanti tugas yang untuk mendata dan sebagainya ini di Kementerian Perhubungan. Kalau kepolisian ini nanti tugasnya lebih ke penilangan begitu? Ya, nanti bersama-sama ya. Karena di sub itu ada PPNS, nanti akan kita lakukan penindakan secara bersama-sama. Bila kemarin juga di Krimsus pun juga kita libatkan dalam rangka merumuskan daripada penindakan ini. Kalau di Krimsus lebih ke apanya Pak berarti Pak nanti Pak? Ya? Kalau di Krimsus berarti lebih ke tugas apa nanti? Kenapa kemudian melibatkan di Krimsus? Ya barangkali ada pembina dan koordinator PPNS itu kan di Krimsus. Jadi secara teknis melakukan penegakan hukum itu koordinator PPNS itu di Krimsus. Termasuk juga barangkali mungkin di tempat-tempat terminal itu ada kejahatan-kejahatan lain kan dari kriminal khusus juga bisa melakukan pemantauan. Baik. Kalau yang paling susah mana ini Pak? Antara Siliwangi, kemudian juga di Sukun, kemudian di Terboyo ini yang kira-kira masih agak susah mana nih Pak? Sebetulnya tidak ada yang susah ya, semuanya bisa dilakukan. Persoalannya kan kita juga tidak bangga untuk menindak ya. Kita tidak senang juga untuk menilang. Tetapi ini kan kaitannya dengan kedisiplinan. Sudah dilarang di depan mata kita masih melakukan pelanggaran. Kita tidak ada sulitnya. Cuma kadang-kadang bagaimana jangan sampai nanti justru kita benturan. Kita maunya tertib tapi yang ditertibkan tidak sadar. Itu persoalannya. Ini dilematis tapi harus dilakukan karena regulasinya seperti itu. Iya, ini karena memang berkaitan dengan mata pencaharian orang juga ya. Mereka sudah mendirikan agen di sana, semisal begitu dapat pencaharian di sana, nanti mereka malah repot kalau kemudian harus pindah atau ditutup Pak. Ya, itu dia. Makanya kan dari sisi berpikir secara ekonomis, kemanusiaan, tidak semata-mata untuk penegakan hukum saja. Tetapi bagaimana caranya ini bisa tertib dengan pola berpikirnya secara komprehensif. Dan memang juga ada pro dan kontra yang seperti ini ya. Tetapi kan niat dari kepolisian dengan Kementerian Perhubungan ini kan meluruskan daripada regulasi yang semestinya bus itu masuk di terminal, menaikkan turun penumpang juga pada tempat-tempat tertentu, dan banyak terminal-terminal bayangan yang mestinya di tahun saat seperti ini sudah nggak ada lagi. Ya. Pak bisa disampaikan juga nih kira-kira akan mulai diimplementasikan kapan ini Pak Agus? Ini merumuskan tim gabungan, terus kita melakukan sosialisasi, menyurat ke PO, terus kita nanti akan ada pelatihan-pelatihan secara internal, dari penindakan yang tepat itu seperti apa. Kalau penindakan secara manual sudah, kita akan naikkan menjadi penindakan secara electronic traffic law enforcement, ini dengan ETL. Semoga dengan hadirnya saat menindak ini nanti bisa membuat jerah, karena memang tidak harus ada polisi semestinya, tidak harus ada penindakan semestinya, sudah harus tertib. Apakah hanya cukup di PO Pak untuk edukasinya? Bagaimana kemudian dengan masyarakat sekitar atau masyarakat umum? Perlu tidak diberikan edukasi juga nih Pak Agus? Ya semuanya. Tapi kan kita menjurusnya kan ke pengusaha angkutan. Jadi kalau yang punya PO korporasi itu sudah memerintahkan kepada sopirnya, Anda tidak boleh ke sana, Anda harus masuk ke terminal, Anda tidak boleh menaikkan penumpang dan menaikkan di tempat-tempat agen. Itu kan sudah ada keikutsertaan bertanggung jawab dalam rangka menjamin kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Baik. Terakhir barangkali Pak Agus ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, terutama mungkin barangkali pendengar driver dan juga PO bus yang mendengarkan siaran kita. Bagaimana Pak Agus pesannya? Silakan Pak Agus. Kita melihat dua sisi. Yang pertama, kalau kita melihat lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Jadi orang beraktivitas mencari rezeki di jalan. Memang itulah lalu lintas. Lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi mestinya kami mengharapkan semua pengguna jalan itu mengedepankan keselamatan. Semua pengguna jalan itu tertib berlalu lintas. Karena
regulasi daripada tertib berlalu lintas sudah ada semuanya. Sehingga tidak perlu semuanya petugas itu harus menilang, menindak, menegur. Ini kan kita mengharapkan yang sudah era globalisasi, era teknologi ini mestinya dengan kesadaran sendiri bagaimana kita sama-sama tertib untuk berlalu lintas dan kita sebagai objek sama-sama bertanggung jawab tentang ketertiban lalu lintas. Jadi mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Ini perlu kesadaran daripada semua pengguna jalan termasuk para sopir bus. Saya menghimbau agar ketentuan-ketentuan masuk terminal silahkan lakukan dan tidak naikkan penumpang di tempat-tempat yang memang tidak boleh atau terminal bayaran. Baik, terima kasih Pak Agus sudah berbincang bersama El Sinta. Sukses selalu untuk Pak Agus aktivitasnya. Selamat siang Pak Agus. Nah, terus saya mau nanya kecelakaan di Guci. Nanti akan kita lagi Pak Agus. Terima kasih, selamat siang. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. El Sinta Semarang News and Talk.